Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 Filsafat Ilmu kelas A Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait sejarah awal perkembangan statistika. Bersama saya, Keisha Zara Damopoli selaku anggota 1 dan rekan-rekan saya, Sheila Flanela Lando, Miftahul Jana Hamid, dan juga Aprilia Putri Aladiku. Nah, sebelum kita masuk ke sejarahnya, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari statistik dan statistika terlebih dahulu. Statistik sendiri memiliki cakupan yang lebih sempit ketimbang statistika. Menurut KBBI, statistik merupakan data yang dikumpulkan, ditabulasi, serta digolong-golongkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sedangkan statistika merupakan cabang ilmu yang memiliki cakupan yang sangat luas. Berdasarkan KBBI lagi, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisa, dan mencari keterangan yang berarti dari sebuah data. Istilah statistika ini digunakan ketika seseorang ingin menjelaskan ilmu yang berkaitan dengan data. Penggunaan statistika di masa kuno. Konsep dasar statistika dimulai di zaman kuno, di mana orang menggunakan metode sederhana untuk menghitung populasi dan aset. Misalnya, di Mesir kuno, statistik digunakan untuk pengumpulan data penduduk dan hasil panen yang diperlukan untuk perencanaan pajak dan distribusi makanan. Selama abad ke-16 dan 17, metode statistika mulai digunakan dalam perjudian dan permainan peluang, yang memacu pengembangan teori probabilitas oleh matematikawan seperti Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Pada abad ke-18 dan 19, revolusi industri mendorong penggunaan statistika dalam bidang ekonomi dan industri. Statistika menjadi alat penting dalam manajemen dan keputusan ekonomi, terutama dalam konteks kualitas produksi dan kontrol proses. Selanjutnya, perkembangan statistika di abad pertengahan. Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu statistika belum formal seperti yang kita kenal sekarang. Namun, beberapa unsur dasar dari pengumpulan dan analisis data mulai muncul, terutama dalam bentuk pengumpulan informasi populasi dan kegiatan ekonomi. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan statistika pada periode tersebut. Yang pertama, pencatatan populasi dan ekonomi. Pada abad pertengahan, banyak kerajaan dan kekaisaran di Eropa serta Timur Tengah mulai melakukan sensus untuk menghitung jumlah penduduk tanah dan sumber daya. Tujuannya terutama untuk keperluan pajak dan administrasi. Contoh yang terkenal adalah Domesday Book di Inggris tahun 1086 yang merupakan catatan besar mengenai tanah, penduduk, sumber daya yang digunakan untuk menentukan pajak di bawah pemerintahan William de Conquer. Yang kedua adalah sensus dan administrasi di dunia Islam. Di dunia Islam, kekhalifahan juga terlibat dalam pengumpulan data administrasi. Khalifah Abbasiyah misalnya melakukan sensus tanah, penduduk, dan kekayaan untuk tujuan perpajakan. Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf yang menekankan pada pengumpulan pajak yang efektif menunjukkan perhatian terhadap pengumpulan data ekonomi dan populasi. Yang ketiga, pengumpulan data perdagangan. Pengumpulan data dalam perdagangan lintas benua juga menjadi lebih umum. Jaringan perdagangan yang berkembang seperti jalur sutra yang menghubungkan Eropa dengan Asia membuat para pedagang mulai mencatat informasi tentang harga, jumlah, dan jenis barang. Yang keempat, awal dari statistika keuangan. Seiring berkembangnya kota-kota di Eropa pada akhir abad pertengahan, statistik dalam hal keuangan mulai menjadi perhatian terutama oleh bankir dan pedagang di kota-kota seperti Florence dan Venesia. Mereka mulai mencatat angka-angka terkait transaksi keuangan, pinjaman, dan hutang. Yang terakhir adalah perkembangan pengukuran dan perhitungan. Meskipun perkembangan konsep matematis di Eropa terhambat oleh hilangnya teks-teks Yunani kuno, dunia Islam berhasil melestarikan dan mengembangkan matematika dan geometri yang membantu dalam pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Matematikawan seperti Al-Khwarizmi dan Al-Biruni mengembangkan metode perhitungan dan pengukuran yang nantinya berkontribusi pada statistika modern. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan statistika sebagai ilmu. Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu statistika belum formal seperti yang kita kenal sekarang.
Namun, beberapa unsur dasar dari pengumpulan dan analisis data mulai muncul, terutama dalam bentuk pengumpulan informasi populasi dan kegiatan ekonomi. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan statistika pada periode tersebut. Yang pertama yaitu pencatatan populasi dan ekonomi. Pada abad pertengahan, banyak kerajaan dan kekaisaran di Eropa serta Timur Tengah mulai melakukan sensus untuk menghitung jumlah penduduk, tanah, dan sumber daya. Tujuan terutama untuk keperluan pajak dan administrasi. Contoh yang terkenal adalah Domesday Book di Inggris pada tahun 1886 yang merupakan catatan besar mengenai tanah, penduduk, dan sumber daya yang digunakan untuk menentukan pajak di bawah pemerintahan William de Conqueror. Yang kedua yaitu sensus dan administrasi di dunia Islam. Di dunia Islam, kekhalifahan juga terlibat dalam pengumpulan data administrasi. Khalifah Abbasiyah misalnya melakukan sensus tanah, penduduk, dan kekayaan untuk tujuan perpajakan. Kitab Al-Hajar dari karya Abu Yusuf 731-798 yang menekankan pada pengumpulan pajak yang efektif, menunjukkan perhatian terhadap pengumpulan data ekonomi dan populasi. Yang ketiga yaitu pengumpulan data perdagangan lintas benua juga menjadi lebih umum. Jaringan perdagangan yang berkembang seperti jalur sutra yang menghubungkan Eropa dan Asia yang membuat para pedagang mulai mencatat informasi tentang harga, jumlah, dan jenis barang. Yang keempat yaitu awal dari statistika keuangan seiring berkembangnya kota-kota di Eropa pada akhir abad pertengahan. Statistika dalam hal keuangan mulai menjadi perhatian terutama oleh bankir dan perdagangan di kota-kota seperti Florence dan Venesia. Mereka mulai mencatat angka-angka terkait transaksi keuangan, pinjam, dan hutang. Yang kelima yaitu perkembangan pengukuran dan perhitungan. Meskipun perkembangan konsep matematis di Eropa terhambat oleh kehilangnya teks-teks Yunani kuno, dunia Islam berhasil melestarikan dan mengembangkan matematika dan geometri yang membantu dalam pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Matematikawon seperti Al-Khwarizmi dan Al-Biruni mengembangkan metode perhitungan dan pengukuran yang nantinya berkontribusi pada statistika modern. Baik, era statistika modern. Era statistika modern dimulai pada awal abad ke-20 dan ditandai oleh perkembangan signifikansi dalam teori dan penerapan statistika. Beberapa konsep dasar yang kita kenal sekarang seperti inferensi statistika, pengujian hipotesis, analisis varians, dan regresi mulai berkembang pesat pada periode ini. Berikut adalah beberapa aspek penting dari era statistika modern. 1. Ronald A. Fisher, Fondasi Statistika Eksperimental. 2. Jerzy Neyman dan Egon Pearson, pengujian hipotesis. 3. Pengembangan teori distribusi. 4. Metode regresi dan korelasi. 5. Statistika dan manajemen kualitas. 6. Statistika komputasional dan metode numerik. 7. Pengembangan statistika Bayesian. 8. Big data dan machine learning. 9. Penerapan statistika di berbagai bidang. Era statistika modern ditandai oleh kemajuan besar dalam teori dan penerapan, mulai dari pengembangan metode inferensial hingga penerapan dalam dunia komputasi dan data besar. Baik, kesimpulan. Statistika berkembang secara bertahap dari kebutuhan praktis untuk mengumpulkan dan menganalisis data terutama dalam administrasi pemerintahan dan ekonomi hingga menjadi disiplin ilmu yang formal. Statistika telah berkembang dari sekadar pengumpulan data menjadi ilmu yang kompleks, mencakup analisis dan interpretasi dan data untuk berbagai tujuan. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan praktis dalam pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, serta oleh kontribusi para ilmuwan yang mengembangkan teori dan metode statistik. Baik, terima kasih.